Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat umum yang bernama Aristoteles. Aristoteles ini lahir di kota Stagiria, Chalcidine pada tahun 384. Ayahnya bernama Nicomacheus, seorang dokter raja Aminita dari Makedonia. Aristoteles kecil dididik sebagai aristokrat hingga umur 13 tahun untuk kemudian pergi ke Athena dan melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi milik Plato. Ia tinggal di akademi selama 20 tahun hingga Plato meninggal pada tahun 345. Sepeninggalan Plato, ia mengembara ke Asia bersama temannya yang bernama Xenocrates. Kemudian, ia berjalan menuju Kepulauan Lesbos bersama teman lainnya, Tepratos, dan secara bersama mengadakan riset dan zoologi. Kemudian dia menerima panggilan dari Raja Philip dari Makedoniya untuk menjadi guru anaknya Alexander. Pada tahun 335, ia mendirikan perguruan tinggi bersama Lyceum di Athena yang dikelolanya selama 12 tahun. Selama di Athena, Aristoteles sangat produktif, menghasilkan tulisan ilmiah yang sebagian berbentuk diklat publikasikan keluar kampus. Diklat kuliah yang terkenal adalah Fisik, Metafisik, Nicomachean, Etis, Politik, dan Deianima. Karya-karya Aristoteles dibukukan dengan penyuntingan oleh para muridnya yang menjadi guru-guru sepeninggalan dirinya. Karya-karya tersebut dikomplikasikan ke dalam 6 buku, yaitu Categories on Interpretation, Prior Analytic, Posterior Analytic, Topics, dan On Sophistical Refutation. Pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera-indera mata kita. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun, justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dan makhluk-makhluk. Aristoteles ini merupakan harta karun umat manusia yang berbudaya. Pengaruhnya terasa sampai kini. Itu berkat kekuatan sintesis dan konsistensi argumentasi filsafatnya, dan cara kerjanya yang berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Singkatnya, ia itu berhasil dengan gemilang menggabungkan metode empiris rasional deduktif tersebut di atas. Ada beberapa hasil pemikiran Aristoteles, antara lain Philosophy atau filsafat itu mudah. Yang pertama itu, Aristoteles merupakan filsuf barat terakhir yang mengetahui segala bidang ilmu. Di bidang ilmu pengetahuan, ia memberikan sumbangan di bidang anatomi, geologi, meteorologi, fisika, biologi, dan zoologi. Yang kedua, ia selalu menampilkan data yang sangat kaya dan terklasifikasi dengan baik. Karena ilmiah, dia dianggap bapak ilmu empiris dan metode ilmiah. Yang ketiga itu, dia berpendapat bahwa alam semesta ini bersifat teologis dan bertujuan. Jadi, keberadaan dan proses yang terjadi di dalam semesta ini bergerak menurut sebuah tujuan tertentu. Misalnya Plato, Sokrates, dan filsuf para Sokrates. Aristoteles menolak ide bahwa berbagai ilmu tentang keingintahuan manusia dapat disatukan dalam satu filsafat universal. Ia berpendapat bahwa tiap cabang ilmu memiliki perbedaan aksioma dan memiliki derajat presisi masing-masing. Jadi, ia menolak hukum kepastian terhadap manusia dan alam, tetapi tetap percaya pada landasan kategori yang dapat diterapkan pada semua fenomena, seperti kualitas, kuantitas, substansi, dan hubungannya. Karya Aristoteles yang sangat mempengaruhi arah perkembangan peradaban di zaman, yaitu di bidang fisika sebelum diganti oleh fisika modern. Yang digunakan
Jika filsafat Plato pada semesta yang bersifat ide, kemudian pada kondisi empiris sehari-hari sebagai derivasinya, maka Aristoteles menjelaskan semesta dengan penelitian terhadap fenomena khusus, kemudian dicari esensi pengetahuannya, atau metode Plato yang diajukan adalah deduktif, sedangkan Aristoteles adalah deduktif dan induktif. Bagi Aristoteles, filsafat alam adalah cabang dari filsafat yang membahas masalah fenomena alam yang mencakup fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan alam yang lain. Pada zaman modern, justru filsafatlah yang dibatasi pada hal-hal abstrak, seperti etika dan metafisika, dengan logika yang memegang peranan yang penting. Pada zaman Aristoteles, penjelasan intelektual filsafat mencakup segala hal yang membutuhkan sumbangan intelektual. Bagi Aristoteles, ilmu pengetahuan yang dijelajahi boleh bersifat praktis, empiris, teoritis, dan seni puisi. Pikiran Aristoteles ini ada juga tentang penerapan filsafat dalam bisnis. Jadi yang pertama itu Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu empiris dengan memelopori pengumpulan data yang komprehensif dan sistematis. Dalam praktek bisnis, peran pengumpulan data pasar, data riwayat perkembangan produktif, data pesaing sangat penting untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, filsafat Aristoteles yang menyatakan bahwa alam semesta ini bersifat teologis atau memiliki tujuan penciptaan, menghasilkan konsekuensi yang berupa filsafat etika. Filsafat etika yang diajukan adalah manusia yang bertindak dengan berpikir secara rasional dan bijaksana dengan tujuan kebajikan. Penerapan dalam etika bisnis adalah berbisnislah dengan cara yang rasional dan diarahkan bisnis dengan tujuan kebajikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau salah berucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.